Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko Waluyo. Di pagi hari ini saya eh, memimpin untuk daring di kelas rating engine 2 ya, yang periodenya mulai dari tanggal 20 Oktober sampai 11 November. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum maritim. Apa sih hukum maritim itu dan kenapa kita pelaut harus mempelajari hukum maritim? Sama dengan kalian, saya juga seorang engine ya, orang mesin. Terakhir belayar di 2010, terus lanjut bekerja di darat. Terakhir pensiun kemarin di September 2022 dan sekarang belajar membagi ilmu dengan teman-teman sekalian di sini semua. Oke, kita lanjut. Pentingnya memahami hukum maritim guna menjaga profesionalitas pelaut Indonesia. Founder-father kita, Presiden RI Insinyur Soekarno mengatakan Indonesia adalah negara lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Indonesia memiliki 17.499 pulau, terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer adalah lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Dari geografis negara Republik Indonesia ini, untuk transportasi, maka yang paling efisien dan saving cost adalah transportasi laut. Makanya negara kita terkenal dengan negara Nusantara atau negara kepulauan, ya, yang luas lautnya itu 17, sedangkan daratnya yang berupa daratan hanya 2 juta ya. Berbandingannya luas lautan itu lebih daripada daratannya. Makanya di Indonesia ini diperlukan kapal-kapal untuk kehidupan dari pulau satu pulau yang lainnya, untuk alat transportasi, untuk alat logistik, untuk alat navigasi, karena lautan juga ada menyimpan mineral ya, entah itu minyak, entah itu sesuatu yang bisa diambil dari lautan. Makanya sekarang ada Kementerian Kelautan, ya, entah itu dari sumber daya alamnya, ya, ikan-ikan kita terkenal dengan, apalagi di Indonesia Timur ya, ikan tuna yang sirip kuning, sirip apa, itu adalah komoditas, ya, komoditi yang bagian daripada negara Indonesia. Dan itu diperlukan sebuah kapal ya untuk survei, untuk penangkapan ikan. Tentu dengan besarnya ke laut daripada negara kita, makanya diperlukanlah hukum yang berhubungan dengan kelautan itu sendiri. Jadi hukum maritim atau maritime law menurut kamus Black Law Dictionary adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut. Ya. Jadi pelayaran dalam arti mengatur pelayaran ya. Hukum maritim itu mengatur pelayaran. Nah, pelayaran ini sendiri adalah pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian. Kegiatan navigasi ini banyak ya, survei di laut ya kan,
penambangan di laut, semua masuk dalam kenavigasian. Orang drilling di laut, pengeboran di laut, itu masuk kenavigasian. Dan perkapalan sebagai sarana moda transportasi laut, ya. Pembuatan kapal, penggalangan, itu masuk dalam hukum maritim juga. Ya. Termasuk aspek keselamatan kapalnya, keselamatan orangnya, keselamatan muatannya, ya. Terus keselamatan lingkungan kapalnya itu sendiri, lautnya, dermaganya, terkait langsung dengan perdagangan melaut yang diatur dalam hukum perdata, hukum dagang maupun yang itu dalam hukum publik. Ya. Jadi negara kita masih menggunakan kitab undang-undang hukum dagang, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata yang masih diwariskan dari pemerintah Belanda. Tujuan hukum maritim. Tujuan hukum maritim menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Ya. Jadi kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Subjek hukum maritim. Ya, manusia tadi kan di atas ini bahwa menjaga kepentingan tiap-tiap manusia itu tujuannya, ya kan? Manusia itu sendiri siapa sih? Ya, manusia itu sendiri adalah nahkoda kapal, ya, awak kapal, pengusaha kapal, pemilik muatan, pengirim muatan, penumpang kapal, ya, banyak lagi manusia-manusia, ya, apa yang dijadikan subjek hukum maritim. Terus badan hukum, perusahaan pelayaran, EMKL, AIMO, Dirjen Hupla, Atpel, Kesabandaran, Biro Klasifikasi, dan lain banyak. Objek hukum maritim. Apa sih objeknya? Benda berwujud kapal, perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut, sampah di laut, itu adalah benda berwujud sebagai objek hukum maritim. Ya. Kenapa sampah di laut menjadi objek maritim? Karena itu salah satu yang merusak lingkungan. Dan lingkungan di laut ini masuk dalam hukum maritim. Ya. Benda tak berwujud, perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, surat kuasa, perintah lisan, ya. Perjanjian-perjanjian seperti kalian dengan perusahaan PKL, perjanjian kerja laut, ya, itu sebagai objek hukum maritim. Terus benda bergerak, perlengkapan kapal, muatan kapal, tumpahan minyak di laut. Perlengkapan kapal ini bergerak, ya, dia bisa moving, pindah dari tempat yang satu ke tempat lain, ya kan? Karena kapalnya pun bergerak. Muatan kapal dari pelabuhan satu diangkut masuk ke kapal, dari kapal turun dibongkar lagi masuk ke pelabuhan lain. Tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak laut ini bergerak terus selama air itu mengalir, ya. Terus benda tidak bergerak, galangan kapal, kantor-kantor pelayaran, kantor sabandar dan sebagainya. Oke, dari hal di atas ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. 2. Penggolongan hukum maritim. Pertama, hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk di Indonesia adalah buku kedua Kitab Undang Hukum Dagang tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. 2. Buku kedua bab 29 Kitab Undang Hukum Pidana tentang kejahatan pelayaran. 3. Buku ketiga bab 19 Kitab Undang Hukum Pidana tentang pelanggaran pelayaran. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang kepelautan. 6. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 70 tentang pengawakan.
Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antar bangsa atau antar negara. Contoh-contoh hukum maritim internasional: Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Terjadinya Tubrukan di Laut tahun 1972. Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan Sertifikasi dan Tugas Jaga Pelaut tahun 1978 dengan amandemen 1995. Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974, Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut dan Kapal tahun 1973-1978. 5. Kode Manajemen Internasional tentang Safety tahun 2018, Hukum Imigrasi Negara setempat. Jadi itu dua penggolongan hukum maritim yang teman-teman harus pahami. Karena nanti berhubungan dengan teman-teman ketika bekerja di atas kapal. Contoh hukum maritim internasional. Pada tanggal 3 September 2021, dilakukan penahanan terhadap 3 orang kru kapal berbendera Korea. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan saat pesiar di negara India, mereka tidak membawa dokumen pendukung. Nah, jadi ada 3 orang kru kapal berbendera Korea. Krunya ini adalah kru orang Indonesia ya. Kenapa ditahan? Karena ketika pesiar dia tidak membawa dokumen pendukung seperti paspor atau sorpas ya. Jadi teman-teman yang mungkin belayar atau nanti akan belayar ke negara-negara tertentu, kalian harus pahami dan cari tahu ya. Tapi intinya ketika kalian keluar dari pelabuhan atau ingin pesiar atau ingin membeli sesuatu di luar pelabuhan, itu tetap harus membawa dokumen pendukung. Jadi kasus ini adalah di India. Nah, kalian pun harus paham negara, karena petugas-petugas di India itu nakal-nakal, banyak melakukan jebakan-jebakan yang akan menguntungkan bagi petugas itu sendiri, tapi merugikan pelaut. Ya. Jadi kapal berbendera Korea ini krunya adalah Korea dan Indonesia. Kapal ini bongkar muat di India sekitar 4 hari. Hari pertama sampai hari ketiga itu biasanya ketika kita pesiar kita tidak akan ditanyakan mana paspornya, mana ininya, tidak ya, langsung udah nggak masalah katanya gitu, pasti. Lama-lama mungkin hari terakhir itu biasanya kan entah teman-teman ada yang mau belanja buat makanan nanti ketika belayar apa ya kan, orang tidak pernah ditanyakan paspor ya kan, selama ini ada 3 orang tidak membawa dokumen pendukung, udah keluar untuk belanja, untuk persiapan nanti kapal belayar lah ya. Nah ketika baliknya dari kota, ketika akan masuk pelabuhan baru, karena petugas tahu nih kapal ini akan berangkat hari ini ya kan, entah siang atau malam, baru ditahan. Kenapa? Mana cek nggak ada paspor, ya udah ditahan. Yang mengakibatkan kapal bisa delay kan, krunya tidak bisa naik kapal atau akhirnya lapor imigrasi, lapor ini, yang ujung-ujung adalah uang. Makanya teman-teman harus paham ketika kapal belayar keluar, terutama di negara-negara yang masih petugas-petugasnya nakal. Salah satu contoh India, ya. Terus negara-negara yang masih mengadopsi jam malam, di negara-negara komunis ya, seperti Korea Utara, Cina Utara. Mungkin kalau Cina yang sudah kota seperti Shanghai, Hong Kong itu udah 24 jam. Vietnam masih ada jam malam ya. Nah, itu harus diperhatikan. Tetap kemanapun membawa paspor ya, dokumen pendukung. Jangan sampai tidak membawa. Walaupun kayak di Vietnam udah dijamin sama petugas ininya ya kan, jangan percaya, nanti itu jebakan Vietnam. Tetap bawa. Itu adalah contoh kasus hukum maritim internasional. Banyak lagi ya. Nah, terus ini contoh hukum maritim nasional.
Ini hanya sekedar pengetahuan buat teman-teman, ya kan. Jadi ada 3 orang ditetapkan tersangka atas tenggelamnya kapal motor penumpang Yuneis ya pada tanggal 13 Agustus 2021. Jadi kapal ini melayani penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali, ya, dari Ketapang ke Gilimanuk. Kapal ini mungkin Agustus itu adalah season liburan, ya, makanya banyak penumpang, ya kan. Waktu itu dari cabang mengatakan kapal masih ditambah terus penumpangnya, ya, penumpangnya tambah terus muatan kayak truk-truk odol itu dinaikkan. Jadi kapal itu sebenarnya overdraft. Terus kapal itu belayar. Baru belayar berapa, mungkin sekitar 2 mil, kapal itu tenggelam. Karena memang cuaca juga lagi buruk. Makanya di Selat Bali itu kapal-kapal penyeberangan itu tidak jalan langsung motong gitu, tapi dia ke atas dulu ke arah utara, putar balik baru turun ke selatan. Karena memang arusnya sangat kuat dan memang ketika musim ombak itu laut angin daripada Australia itu sangat besar. Akhirnya kapal ini tenggelam karena diinvestigasi kapal ini overdraft. Tersangkanya ya nahkoda kapal, terus kepala cabang dari perusahaan itu, dan kepala sabandar. Kenapa kepala sabandar menjadi tersangka? Karena kapal belayar itu berdasarkan surat izin belayar yang dikeluarkan oleh kesabandaran. Kapal itu overdraft, tapi masih diizinkan untuk belayar. Makanya sabandar kena, ya kan, kena menjadi tersangka. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, kawan-kawan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan kepelautan. Undang-undang yang terkait dengan pelaut, ya. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dari segala hukum, ya. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Pelaut adalah awak kapal. Pasal 1, Angkat 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Ya, jadi awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal
oleh operator kapal atau pemilik kapal untuk melakukan tugas tertentu di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Jadi ketika kawan-kawan di sini bekerja di atas kapal, apakah buku pelautnya sudah disijil, ya, disijil oleh Sabanda, karena ketika menandatangani PKL itu akan langsung disijil di Sabanda, ya. Terus berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Ya. Jadi tadi awak kapal bertugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya, dan pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau dia berkompeten sebagai bagian daripada kru kapal. Ya. Sebenarnya oiler, apa dia berkompeten sebagai oiler, tapi harus ditunjukkan dengan sertifikasi. Makanya sekarang semua jabatan di atas kapal orang harus mempunyai sertifikasi. Ya, oke dia ahli, ya kan, dia berkompeten, tapi tidak ditunjukkan adanya sertifikasi, maka dia tidak berhak untuk naik kapal. Jadi pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Jadi kalau ada orang naik di atas kapal dan berlayar, terus melakukan tugas tertentu, tapi tidak menunjukkan sertifikasinya atau kualifikasi keahliannya, maka patut ditanyakan, ya, apakah dia sebagai wakil dari perusahaan. Sedang sekarang ini kayak pengawal kapal atau patwal, entah dari semuanya harus mempunyai buku pelaut. Kontraktor yang akan bekerja di atas kapal sambil berlayar itu harus punya buku pelaut, ya. Walaupun mungkin karena dia bukan sebagai pelautnya, bukan awak kapalnya, hanya menunjukkan buku pelautnya bahwa dia diizinkan untuk berlayar. Minimal kalau buku pelaut kan dia harus punya basic safety training. Oke, ya. Nah, pelaut itu sendiri terbagi menjadi dua, nakoda dan anak buah kapal. Nakoda adalah orang yang memimpin kapal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 341, 342, 397, 399, 408, 427 dan seterusnya. Anak buah kapal adalah mereka yang terdapat pada daftar anak buah kapal atau monsterol berdasarkan Kitab Undang Hukum Dagang 375, 395, 401, 413, 434. Jadi nakoda bukan anak buah kapal. Makanya di crew list nakoda excluding the crew, ya, atau dia di luar daripada anak buah kapal. Karena nakoda berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang dia adalah wakil owner, wakil perusahaan. Jadi dibedakan di crew list itu. Terus anak buah kapal itu terbagi menjadi dua, perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Perwira kapal adalah anak buah kapal yang oleh daftar anak buah kapal diberi pangkat perwira. Berdasarkan Kitab Undang Hukum Dagang pasal 376. Ya. Terus pembantu anak buah kapal adalah anak buah kapal yang selebihnya. Ya. Jadi perwira kapal adalah anak buah kapal yang oleh daftar anak buah kapal diberi pangkat perwira. Tentu ditunjukkan dengan kualifikasi keahliannya, dengan sertifikasinya. Oh, dia berhak menjadi masinis 3. Dia tunjukkan sertifikatnya, mungkin ATT 3, ya, atau ATT 4, mungkin untuk kapal-kapal GRT kecil, ya. Jadi diingat kembali, pelaut terbagi dua, nakoda dan anak buah kapal. Terus anak buah kapal terbagi menjadi dua, perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Oke, sampai sini teman-teman mengerti?
Gimana teman-teman? Selamat pagi, gimana? Paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang nakoda. Nakoda adalah pemegang kewibawaan umum di atas kapal. Jadi seorang nakoda harus membuat wibawa di atas kapal, ya kan? Berdasarkan apa? Berdasarkan pasal 384, 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Nakoda sebagai pemimpin kapal. Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nakoda sebagai penegak hukum. Pasal 387, 388, 390, 394A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Terus nakoda sebagai pegawai pencatatan sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Nakoda juga sebagai notaris, Pasal 947, 952 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Makanya nakoda itu bukan termasuk anak buah kapal, karena berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, nakoda di luar daripada anak buah kapal. Ya. Tapi banyak nakoda-nakoda sekarang tidak paham, ya. Dia hanya taunya bahwa nakoda itu adalah membawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lainnya. Padahal ketika dia sudah mendeklarasikan bahwa dirinya menjadi seorang nakoda, walaupun itu kapal takbut, kapal kecil, kapal sedang, sampai kapal yang VLCC, itu sama tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Jadi nakoda itu bertanggung jawab kepada 4 hal. 1, nakoda bertanggung jawab kepada krunya. Jadi keselamatan, kesehatan, dan keamanan daripada krunya adalah tanggung jawab nakoda. Terus kedua, nakoda bertanggung jawab kepada muatannya, ya, entah itu muatannya barang atau manusia. Terus 3, nakoda bertanggung jawab kepada kapalnya, ya, perawatan kapalnya. Makanya sebelum kapal berangkat, nakoda itu membuat declare bahwa kapalnya sudah siap belayar, baru ditandatangani oleh Sabandar. Ya, makanya sebelum kapal berangkat, nakoda membuat declare yang disetujui dan ditandatangani oleh surat Sabandar yang menjadi surat izin belayar atau surat belayar, ya. Terus nakoda bertanggung jawab kepada lingkungannya, ya, pada lautnya agar bersih, agar memberitahu kepada kru kapal agar tidak membuang limbah ke laut, membuang sampah ke laut. Ketika ada orang mesin membuang limbah, entah itu order dari chief engineer, maka nakoda pun akan terkena. Oke, kita lanjut. Pasal 385 Kitab Undang Hukum Dagang. Tanpa izin nakoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Ya. Bila nakoda menolak memberikan izin, maka atas permintaan anak buah kapal, ia wajib menyebut alasan penolakannya dalam buku harian dan memberi ketegasan tertulis kepadanya tentang penolakan ini dalam 12 jam. Ya. Jadi tanpa izin nakoda anak buah kapal itu ya tadi perwira kapal, mulai dari chief engineer
sampai wiper ya, dari Mualim 1 sampai Klasi itu adalah anak buah kapal. Ya. Ketika nakoda tidak mengizinkan orang untuk bersiar, punya hak nakoda. Tapi dia pun harus memberikan alasannya kenapa orang ini tidak boleh bersiar. Ya. Oh karena ini, atau karena informasi begini. Ya. Informasi dari Mualim 1 mungkin kelas ini kalau pesiar suka pulangnya malam atau membuat kerusuhan di kota atau sebagainya. UNCLOS ini konvensi mengenai perbatasan ya. Ini yurisdiksi kriminal di atas kapal asing. Ya, jadi ini harus teman-teman ketahui, misalnya kawan-kawan belayar di suatu kapal yang berbendera bukan negara Indonesia, misalnya berbendera Singapura, maka undang-undang yang berlaku di atas kapal adalah undang-undang daripada negara Singapura, ya, bukan lagi negara Indonesia. Walaupun teman-teman pemegang paspor dan pemegang buku pelaut negara Republik Indonesia. Tetap undang-undang yang berlaku di atas kapal. Ketika kapal ini berlayar tengah laut, maka undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku adalah hukum daripada negara bendera itu sendiri. Kalau negara bendera yang Singapura, maka dia melakukan hukum atas dasar negara Singapura. Nah, itu ketika kapal belayar. Tapi ketika kapal sandar di suatu pelabuhan, misalnya kapal berbendera Singapura ini berlabuh di pelabuhan Korea, maka undang-undang hukum yang berlaku di atas kapal itu adalah hukum negara pelabuhan atau negara bendera pelabuhan. Ya. Misalnya sandar di Korea, maka yang berlaku adalah hukum dan undang-undang daripada negara pantai, negara Korea itu sendiri. Ya. Begitu juga kapal asing yang berada masuk dalam perairan pedalaman. Tetap undang-undang yang berlaku adalah undang-undang di mana negara pantai tersebut, ya, karena masuk dalam laut pedalaman. Misalnya kapal dari Korea ya, mau ke Australia, dia akan melewati Selat Karimata, memasuki, itu masuk dalam laut pedalaman. Maka ketika terjadi suatu di atas kapal, maka undang-undang hukum yang berlaku adalah hukum negara Indonesia. Oke ya. Terus yurisdiksi di laut teritorial, laut perbatasan. Nah, laut perbatasan ini jika terjadi sesuatu tetap yang berlaku adalah hukum atau undang-undang negara bendera tersebut. Tapi jika nakoda, misalnya di kapal itu terjadi suatu huru-hara atau apa ya, negara nakoda bisa melaporkan ke negara perbatasan itu bahwa terjadi sesuatu, memanggil untuk investigasi apa dan sebagainya. Apabila akibat kejahatan dirasakan di negara pantai, misalnya karena mungkin di atas kapal laporan dari nakoda ada pembajakan, nah, maka negara pantai bisa melakukan tindakan. Apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut wilayah. Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakoda kapal, oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera. Apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psikotropis. Ya. Jadi itulah yurisdiksi kriminal di atas kapal asing. Dari sini paham teman-teman? Oke, kita lanjut. Ini adalah otoritas kepelabuhan. Jadi mungkin teman-teman ketika terjadi sesuatu di atas kapal, teman-teman bisa melaporkan ke kantor-kantor ini yang ada di pelabuhan. Tergantung tinggal permasalahannya apa. Kalau permasalahannya dengan pemilik kapal, dengan kapal, bisa laporkan ke OP atau Sabandar, dua ini. Ya. Misalnya gaji kita tidak dibayar-bayar, kita bisa lapor. Ya. Kalau di Indonesia sebutnya OP, Sabandar, tapi kalau di luar mungkin Harbor Master. Ya. Nah, itu bisa melaporkan. Ya. Jika berhubungan dengan kepabeanan, bisa laporkan ke bea cukai. Bisa
jika berhubungan dengan keimigrasian bisa laporkan ke kantor imigrasi. Kan semua ini adalah kantornya di dalam pelabuhan. Ini adalah undang-undang tentang kepabeanan. Ya, teman-teman bisa baca, bisa pelajari. Karena nanti berhubungan dengan teman-teman ketika membawa barang, ya, entah turun di suatu negara, ya kan. Nah, biasanya kalau pelaut itu kita bisa boleh bawa lebih, ya, entah berapa ribu dolar, saya lupa, ya kan. Nah, jadi kita boleh lebih. Yang penting tetap ketika belanja sesuatu di luar negeri itu tunjukkan apa dia punya bondnya, ya, dia punya kwitansinya. Oke, ini bisa teman-teman baca, ini hanya masalah hukum dan undang-undang yang banyak berlaku di luar negeri, ya. Mungkin teman-teman yang akan belajar keluar harus pahami ini, ya, masalah keimigrasian, ya kan, terutama banyaknya teman-teman yang tidak paham, ya kan, dianggapnya di negara sendiri, tidak, ini akhirnya kena denda, ya. Dendanya tidak main-main, 100 juta, ya. Ini masalah keimigrasian, ya. Bayangkan kita 100 juta nyari kerja, ya kan, setahun pun nggak akan lunas kita untuk menggantinya. Tentang karantina kesehatan, ya mungkin ini banyak berlaku ketika kapal zaman COVID kemarin, ya. Jadi ini harus dipahami juga, walaupun bukan zaman COVID, nah ini pasal 19 ayat 3, nakoda pada kapal hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang lain atau barang setelah dilakukan pengawasan kekarantinaan kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan. Mungkin teman-teman harus paham, ketika kapal masuk pelabuhan, ya, sebelum karantina naik, itu siapapun tidak boleh naik dan siapapun tidak boleh turun. Mau itu polisi, mau itu bea cukai, yang pertama pengecekan adalah karantina, pejabat karantina kesehatan. Makanya ketika kapal baru mau masuk pelabuhan, itu akan dinaikkan bendera kuning, ya, bahwa kapal ini belum dicek oleh karantina, makanya tidak orang pun tidak boleh naik, ya. Perbuatan dalam pasal 19 ayat 3 dapat menyebarkan penyakit. Ya, ini isinya, ya. Atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Bayangkan, mungkin kita kerja seumur hidup tidak bisa, ya, mencari uang sebesar ini, 15 miliar rupiah. Ya. Jadi dengan mempelajari ini kita tahu, oh, bendera kuning masih di atas. Apalagi kapal itu keluar, ya. Biasanya pelabuhan pertama di luar negeri itu karantina yang naik dulu. Atau dari luar kita mau ke Indonesia. Biasanya kan orang Indonesia, wah, ini nakoda, ini udah kita nyampe nggak boleh turun. Nah, itu tidak bisa. Ya, teman-teman harus paham, ya kan, sehingga tahu, oh, lihat di anjungan, ya kan, di tiang bendera, oh, masih ada bendera kuning, berarti karantina belum naik. Kalau karantina naik baru bea cukai naik, apa, imigrasi naik, pengecekan, ya. Makanya apalagi kemarin ketika zaman COVID, ya, kalau belum dicek oleh KKP, itu kapal tidak diizinkan untuk sandar, atau ada yang satu sakit dicek, ya kan, kapal tidak boleh sandar. Karena pasal 19 itu tadi, dan hukumannya adalah di pasal 90, ya, dianggap orang yang tidak mematuhi aturan ini adalah orang yang bisa menimbulkan misalnya bawa penyakit, bawa apa dan sebagainya. Dengan teman-teman pelajari ini, teman-teman paham, oh, kenapa orang tidak boleh ini, tidak boleh itu di atas kapal, karena kita sudah tahu, ya kan, seperti kita tidak boleh send off seenaknya tanpa nakoda mengizinkan, ya kan. Kadang-kadang ada orang-orang kita itu hari ini minta turun, ya kan, hari minta, itu ada pasalnya, ya, pasal tadi, dan kita bisa dituntut ketika memaksakan diri untuk tetap turun off.
Itu kena pasalnya. Untungnya permasalahannya adalah banyak nakoda tidak tahu tentang pasal-pasal ini, ya, sehingga undang-undang dan hukum yang berlaku tidak berdasarkan hukum, berdasarkan nafsu aja. Ya udah kalau mau turun aja gitu. Padahal ada prosedurnya, ya kan, kita minta off itu 1 month notice, ya kan. Nah, 1 bulan sebelumnya harus sudah memberitahukan. Kalau kita memaksakan diri, kita terkena pasal tadi. Bagi nakoda-nakoda yang tahu tentang hukum, kita bisa dituntut berdasarkan hukum perdata. Oke, mungkin itu aja dari saya sebagai dasar teman-teman tentang hukum maritim ya. Teman-teman bisa baca apa pelajaran-pelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan berdasarkan pengalaman teman-teman mengenai perjanjian kerja laut, mengenai apa, bisa japri saya ya. Bisa, atau sekarang bisa teman-teman ada pengalaman di atas kapal, perjanjian kerja laut saya tidak sesuai dengan ini silakan. Ya. Saya orang mesin, sama dengan kalian, tapi saya belajar hukum. Bukan saya sekolah dari hukum, tapi belajar hukum. Saya kolek-kolek hukum tentang kelautan, tentang maritim, sehingga kita paham. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh pemilik kapal, ya kan, dengan perjanjian laut yang sebenarnya PKL itu sudah dari pemerintah itu sudah dimaksimalkan bahwa gaji pelaut itu UMR, ya, UMR, tapi banyak karena pelaut yang tidak tahu, ya kan. Nah, di sana gaji masuk overtime, masuk akhirnya kelihatan UMR. Padahal yang UMR itu adalah gaji basic, gaji dasar. Tapi karena ketidakpahaman kita dan kita tidak ada wadah untuk mengadu, akhirnya pelaut menjadi bulan-bulanan. Ya. Padahal kita bersertifikasi, tadi pelaut tadi ya kan, harus punya kualifikasi keahlian. Ya. Kita ngambil BST, ngambil yang lainnya, ya, ngambil rating engine sekarang, nanti mungkin harus ngambil label engine. Nah, makanya teman-teman harus pelajari menjadi pelaut sekarang ini tidak semudah menjadi pelaut mungkin zaman-zaman orang tua kalian ya, zaman-zaman saya tahun 80-an. Sekarang ini kan semua bersertifikasi. Ya. Megang kren aja harus sertifikasi. Ya, jadi semuanya berbayar, tidak ada yang gratis. Setiap 5 tahun harus diupdate. Ya, dan ini harus jadi pemikiran buat kalian bahwa menjadi pelaut sekarang itu tidak mudah. Dan pelaut itu semakin banyak, bukan semakin dikit. Mungkin dulu ketika zaman saya belayar, pelaut masih sedikit, saingan tidak banyak, ya kan? Sekarang saingan makin banyak. Ya kan? Kalian harus punya kelebihan, ya. Jangan hanya punya sertifikat rating engine, terus siap belayar, karena lihat orang enak kerja di atas kapal, padahal kerja di atas kapal itu tidak seenak yang kalian bayangkan. Sekarang orang kerja di pabrik, ya kan, dengan hanya ijazah SMA, sekolah, ya kan, gajinya mungkin bisa lebih besar dari teman-teman yang kerja di kapal. Apalagi kapal-kapal dalam negeri, gajinya di bawah UMR, makanannya tidak sehat, ya kan. Jadi lebih baik orang kerja di pabrik. Pabrik udah jelas UMR. Cuma tinggal gaya hidup dari orang-orang kerja di pabrik itu aja. Ya. Makanya apalagi teman-teman yang kerja di takbut, kapal-kapal dalam negeri itu kan, bisa kalian bayangkan. Mungkin yang kerja di kapal besar, kapal asing, ya kan, is oke. Nah, makanya kalian harus ininya ke sana. Punya prinsip, saya harus kerja di kapal luar, cari dolar. Ya, untuk membantu orang tua. Kalau hanya kerja kapal dalam, gaji 3 juta, ya kan, terus maunya kerja kapal tanker, otaknya otak maling, ya kan, 10 kapalnya, nggak punya apa-apa, ya kan? Pengetahuannya nggak ada, ya kan. Oke, mungkin dari saya.
sebelum kita menyelesaikan kuliah kita pada hari ini, kita absen dulu ya. Bisa open video bagi teman-teman untuk pelaporan absen. Halo, selamat pagi. Bisa open videonya? Oke, ingat sekali lagi bahwa kerja pelaut itu tidak seindah yang kalian bayangkan, ya. Tidak seperti zaman kami, makanya kalian harus mempunyai suatu kelebihan, minimal bahasa Inggris, ya, untuk bekerja di luar, pengetahuan-pengetahuan yang lebih lah gitu. Kalau hanya sekedar naik kapal, taruh di atas kapal kalian, karena kerja di atas kapal bukan hanya belajar, tapi ya langsung kerja, ya. Oh, bagaimana paralel generator? Ketika naik ke atas kapal tidak tahu namanya paralel generator, mana kompresor, mana apa, itu akan membahayakan diri kalian sendiri. Ya, jangan bercerita tentang enaknya pelaut. Ya, masa jaya pelaut itu sudah selesai. Masa jaya pelaut itu mungkin ketika tahun 80-an, 90-an seperti saya. Sekarang ini pelautnya sudah banyak. Makanya kalian harus tough, harus matching, harus punya pengetahuan lebih. Ya, sekarang semuanya sertifikat. Semua ingin jadi pelaut itu harus punya sertifikat. Tentu mengeluarkan uang yang cukup. Ya. Ingat, ketika di atas kapal pun kalian harus ingat, nggak usah macam-macam, ya, bahwa kalian ada orang-orang yang menunggu, ya kan, di rumah, entah orang tua kalian, entah mungkin anak istri kalian, ya. Jadi tiap 5 tahun kalian harus update itu sertifikat. Saya bukan mematahkan semangat kalian menjadi pelaut, tapi itulah resiko menjadi pelaut. Pelaut kerja itu 24 jam di atas kapal. Kita tidur pun dalam bahaya, apalagi ketika musim ombak, musim apa. Makanya keselamatan, kesehatan, dia kerja di atas kapal itu harus kalian lakukan. Ya, jangan ikut teman-teman yang tidak baik. Ya, peraturan-peraturan kapal ikutkan. Kalau kalian ingin selamat dan sehat. Mungkin dari saya ucapkan selamat pagi menjelang siang dan tetap semangat. Semoga apa-apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud, ya, menjadi pelaut yang handal. Amin, Pak. Yang hebat. Ingat mulainya itu dari bawah, ya. Kalian bisa mungkin sekarang rating, besok ngambil Able, ngambil ATT 5, ATT 4, ya. ATT 5, ATT 3, dan seterusnya. Banyak kawan-kawan saya yang dari bawah pun sekarang sudah ATT 1. Ya. Jadi itu adalah semangat buat kalian, ya, karena sekarang negara kita dan negara kepulauan yang perlu pelaut-pelaut yang handal. Ya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dalam pelajaran dan yang sama atau pelajaran pada hari yang sama. Oke, Assalamualaikum.